Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai fase gerak pada HPTLC dan SFC, di mana dosen pengampu mata kuliah ini, analisis instrumentasi, itu adalah Bapak Profesor Dr. Renard Rinaldi Idrus, SSI. Lanjut, Dit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Zuhra Putri Karnain, kemudian saya sendiri, Nuzil Maula, Kalkausar Muda Balia, dan Aditya Syaputra. Presentasi kami kali ini akan membahas mengenai HPTLC, SFC, kemudian fase gerak pada HPTLC dan FSC, contoh kasus, dan daftar pustakanya. Oke, yang pertama, saya akan membahas mengenai HPTLC dan FSC. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berupa molekul yang berada pada larutan. Kromatografi adalah suatu cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fase, salah satunya yang merupakan fase diam dan yang lainnya berupa fase gerak. Oke, yang pertama itu HPTLC. High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC, yang hanya hal yang dikembangkan adalah fase diam atau stationary phase-nya dari instrumen yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi waktu, dan biaya. Kromatografi lapis tipis tergolong dalam kromatografi planar. Pada HPTLC, metode pemisahan jauh lebih baik dibandingkan dengan TLC, karena HPTLC dapat melakukan pemisahan dengan lebih efisien karena lempeng HPTLC memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan lempeng lebih singkat dan tidak membutuhkan banyak fase gerak karena ukuran lempeng HPTLC yang lebih kecil. Sehingga hanya diperlukan pengembangan selama 7-20 menit yang membuat metode HPTLC menjadi metode yang efisien dalam pelaksanaannya. Lanjut. Berikut adalah gambar dari instrumen atau alat HPTLC beserta dengan skemanya. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, definisi SFC akan dibahas oleh teman saya, Aditya Syaputra. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari definisi SFC. SFC atau kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. SFC ini merupakan hibrida dari kromatografi gas dan cairan karena ketika fase bergerak di bawah temperatur kritis dan di atas tekanan kritis, ia bertindak sebagai cairan, sehingga teknik ini kromatografi cairan atau LC dan saat fase gerak di atas temperatur kritisnya dan di bawah tekanan kritis. Ia bertindak sebagai gas sehingga teknik ini adalah kromatografi gas. Jadi SFC ini menggabungkan beberapa fitur terbaik dari masing-masing LC serta GC. SFC sangat penting karena memungkinkan pemisahan dan penentuan kelompok senyawa yang tidak mudah diatasi oleh salah satu GC ataupun LC. Oke, untuk kelebihan SFC yang pertama itu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar atau mudah teradsorpsi. Yang kedua,
dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gizi. Yang ketiga, SFC ini dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Yang keempat, teknik SFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik berarti SFC ini merupakan teknologi ramah lingkungan. Terus yang terakhir, pada umumnya pada teknik SFC digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas CO2 sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu, teknik SFC tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Walaupun SFC mempunyai kelebihan, tetapi SFC juga mempunyai kekurangan. Di antaranya yang pertama, SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan karena harganya mahal. Yang kedua, tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar, atau dapat dengan menambahkan fluida lain sebagai modifiernya. Yang ketiga, biaya perawatannya juga cukup tinggi. Terus yang keempat, butuh kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Terakhir, membutuhkan teknik pengoperasian khusus. Oke, selanjutnya ada gambar dan skema alat dari SFC. Untuk gambarnya ada di bagian atas, dan untuk skemanya ada di bagian bawah, dapat dilihat pada slide. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu fase gerak pada HPTLC dan SFC. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fase gerak HPTLC. Fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Sementara fase diam atau solid phase bisa berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Pelarut dalam kromatografi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pembawa dan untuk memfasilitasi suatu sistem pemisahan. Fase gerak akan mengaliri fase diam dan memfasilitasi transport sampel yang ditotolkan. Sebagai pembawa, sampel harus terlarut ke dalam fase gerak dan untuk terjadinya pemisahan, sampel itu harus tertahan oleh fase diam. Terdapat dua tipe fase pemisahan dalam kromatografi yang didasarkan pada perbedaan polaritas antara fase diam dan fase gerak. Yang tipe pertama itu ada kromatografi fase normal, di mana fase diam akan cenderung lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya. Yang kedua, tipe kedua ada kromatografi fase terbalik, di mana fase diam akan cenderung lebih non-polar dibandingkan dengan fase geraknya. Pada kromatografi fase normal, komponen yang bersifat non-polar akan terbawa fase gerak terlebih dahulu. Sebaliknya, pada kromatografi fase terbalik, komponen yang bersifat lebih polar akan cenderung terbawa oleh fase gerak terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zura Putri Karnain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak. Pertama, yaitu fase gerak harus memiliki kemurnian yang sangat tinggi karena TLC adalah metode yang sangat sensitif. Yang kedua, daya elusi fase gerak harus diatur untuk membentuk RF yang berkisar antara 0,2 sampai 0,8 agar pemisahannya maksimal. Untuk yang ketiga, pemisahan dengan fase diam polar seperti silika gel, polaritas larutan akan mempengaruhi kecepatan migrasi sampel, yang berarti juga menentukan nilai RF. Penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar, seperti dietil ether, ke dalam pelarut non-polar seperti metilbenzen, akan menghasilkan nilai RF secara signifikan.
Yang terakhir, sampel-sampel ionik dan sampel-sampel polar lebih baik menggunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya, seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan tertentu. Next. Selanjutnya, mekanisme fase gerak HPTLC. Pertama, letakkan lempengan HPTLC yang akan dianalisa pada lempeng yang telah diletakkan. Kemudian, menentukan letak sumbu X, catat angka yang terlihat, dan meletakkan sumbu Y dan catat angka yang terlihat. Selanjutnya, menentukan angka awal analisis atau bercak dan akhir analisis atau bercak. Kemudian, catat kedua angka yang terlihat. Lalu, masukkan semua angka tersebut pada pemogram. Lalu, menentukan panjang gelombang analisis yang digunakan, serta sesuai dengan sumber cahayanya. Kemudian, jika seluruh data sudah masuk ke program, mulailah melakukan analisis scanning pada lempeng planar. Untuk memperoleh data kromatografi yang baik, lakukan integrasi secara manual. Terakhir, yaitu mengulangi percobaan dengan cara mengubah panjang gelombang atau merubah letak analisis pada noda. Pada umumnya, kotoran dan lempeng bersifat hidrofil, sehingga penggunaan fase gerak polar akan menyebabkan pengotor lempeng cenderung bermigrasi, mengikuti fase gerak dan memiliki nilai RF yang tinggi. Next. Kemudian, fase gerak CFC. Fase gerak fluida superkritis adalah suatu yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis, contohnya CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorofluorometana, dietil eter, tetrahidrofluoran. Yang paling banyak digunakan CO2 karena CO2 merupakan pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau dan beracun, dan mudah diperoleh dan murah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Koser Muda Balia. Oke, baik. Selanjutnya itu ada mekanisme fase gerak SFC, di mana fase gerak ini dia dipompa, yang dimana pompa tersebut berfungsi untuk mengalirkan fase gerak cair melalui kolom yang berisi serbu halus. Cuplikan disuntik ke dalam aliran fase gerak. Kemudian cuplikan tersebut berupa campuran disuntikan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Kemudian yaitu ada contoh kasus menggunakan HPTLC dan SFC. Di mana di sini kami ada mendapatkan untuk contoh HPTLC yaitu ada evaluasi penggunaan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau KLTKT, densitometri silika gel 60F254 pada penerapan kadar vitamin C yang terdapat pada daging buah naga ungu. Sedangkan untuk yang contoh untuk SFC yaitu ada teknologi ekstraksi fluida superkritis dan maserasi pada Zigibers officinales rostoe, di mana aktivitas antioksidan dan kandungan fitokimia. Berikut ini yaitu daftar pustaka dari contoh kasus HPTLC dan SFC. Mungkin segitu saja presentasi dari kami yang dimana membahas fase gerak HPTLC dan SFC. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.